qala haqqan fihi na'at wasbuhu syabihan lahu ma'absarat qattu ainan. Bahkan banyak orang mengucapkan ketika ditanya Nabi Muhammad itu seperti apa, wah pokoknya mah saking hebatnya, pokoknya mas saya nggak pernah ngeliat yang sebaik itulah begitu. Siti Aisyah ditanya Muhammad itu seperti apa akhlaknya, Siti Aisyah bingung, dia jawab begini aja, pokoknya Nabi Muhammad itu Quran berjalan begitu aja. Saking sulit, banyak itu kebaikan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, disebutnya Quran berjalan ya. Karena khuluqul Quran, akhlaknya itu adalah Al-Quran. Saking baiknya kanjeng Nabi. Tapi memang segi fisik tidak kayak kemarin ya. Intinya fisiknya Nabi itu sebaik apapun menggambarkan kesempurnaan beliau, bukan untuk ditiru. Karena niru fisik mah mual bisa. Yang harus ditiru itu akhlaknya. Itu ditiru. Makanya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu dipopulerkan tentang fisik kanjeng Nabi. Tapi yang lebih diutamakan akhlaknya. Ya, akhlak mau di mana-mana dicaritakeun. Makanya ada bahasa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak gitu. Karena eta kan kudu ditiru. Fisik mantep kudu. Fisik geus jaki alhamdulillah gitu. Dibere irung mancung ka jero alhamdulillah. Pikir positif aja gitu kan. Awakna kuru alhamdulillah beli baju ge es cukup irit bahan. Awakna gelut dahana loba berarti rezekina loba. Pendek misalkan alhamdulillah mun aya portal teu kudu nongko. Jangkung alhamdulillah mun ngahurungkeun laku teu kudu mau STGR gitu. Pokoknya positifin aja begitu. Fisik memang begitu sudah dikasihnya. Nggak bisa, namanya hidupnya jadi orang Indonesia ya pasti kos gitulah. Ulah yang kos orang Arab sih. Pasti kan gitu rata-rata. Maka kita bisa nyiriin orang yang fisiknya begini itu orang mana kan begitu. Oh iya mah kos kieu keriting, hidung, irungna gede, oh iya mah Papua iya mah ya gitu kan. Kan enggak ciri. Sakitu ya alhamdulillah orang pun cicingna di Jawa gitu, di Pulau Jawa. Jadi seperti inilah. Fi asari takwim ini udah sebaik-baiknya yang diberikan Allah ya begitu. Fisik mah syukuri, maka merubah fisik doraka. Irung yang dimancung-mancung di berian plastik, mana? Fisik mah begitu aja udah adanya. Dirawat boleh, dirubah jangan. Dirawat mah kudu atuh dengan nanti. Pamereti Allah. Dirawat aja tapi jangan dirubah. Termasuk orang haram ditato itu kan termasuknya merubah. Bukan merawat tuh merubah. Bukan masalah wudunya sah atau enggak. Pokoknya ngerubah aja. Mau sah wudunya, mau enggak sah wudunya, ya tetap enggak boleh. Gimana udah terlanjur ada, ya udah hilangin kalau bisa. Kalau nggak bisa, nggak usah. Seperti di Diu, wah nggak lengit, diganti kulit tuh sesel. Udah nggak apa-apa udah itu mah. Banyakin istighfar aja kalau begitu. Kalau dia ngelakuin saat itu dia tahu. Kayak tak sok ngaji ge, nganyana mualaf gak beneran. Sok ngaji kai mah mualaf. Tato melulu, kasirah-sirah ditato. Gimana nih? Ya, situ yang natonya juga sebelum muslim kan, ya udah bebas gitu. Dora kaget temenan. Karena nyara nato lagi ketika masih belum masuk Islam. Hanya masuk Islam gitu kan. Tidak ada kewajiban untuk menghilangkan artinya gitu. Karena ditatonya pun dia sebelum tahu. Kecuali udah tahu itu maksudnya udah beragama, sudah muslim, maka itu ada tuntutan untuk menghilangkan kalau tidak menyakitkan, tidak menimbulkan darurat. Kalau menimbulkan darurat nggak apa-apa. Maka istighfar itu sampai sholat sah baik. Dan mengesahkan sholat baik. Tarima mah setunya teh saya jadi utak panjang gugur ditarima. Tarima mah setunya tarima mah sholat bela. Tadi mah jangan itu nama ke di akhirat atau mau urusan kan?
Meskipun ciri orang yang diterima ibadahnya, hidupnya baik, ya memang iya ada. Tapi baik gitu kan subjektif tetap di dunia mah. Keputusan akhir memang kayak pandai akhirat. Nah, itu merobat, maka tidak boleh diikuti kalau fisik, karena udah begitu adanya. Yang harus diikuti itu adalah akhlaknya. Tidak ada jin ataupun malaikat sekalipun yang bagusnya gitu ya, baiknya, sempurnanya seperti kanjeng Nabi, nggak ada. Jadi jangan dikira Nabi itu sempurna dari golongan manusia doang, lain. Sakabeh makhluk Allah nupang sampurnaan eta kanjeng Nabi. Nanaon lagi? Itu harus jadi tekad. Tidak sempurna keimanan kalau tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk Allah terbaik, paling sempurna. Itu jadi keimanan. Kudu nekatkeun gitu. Meskipun kita belum pernah tahu kemenayangnya Allah. Mudah-mudahan bisa melihat wajahnya. Karena ada ulama yang mengatakan, nggak perlu saya lihat surga, lihat wajah Nabi pun sudah cukup. Karena surga itu pancaran daripada cahaya kanjeng Nabi. Mau itu sumbernya kok. Lihat sumbernya udah cukup. Kabeh teh orang bersumberna dari kanjeng Nabi cahaya yang diciptakan oleh Allah. Maka disebutkan Nabi itu awal tapi akhir. Awal diciptakannya, semua itu dari itu sumber awalnya. Tapi akhir dijadikan manusia. Maka ada bahasa Nur Muhammad, itu semua tersimpan dalam diri manusia. Pancaran kanjeng Nabi itu ada. Cuma ada yang redup, ada yang caang. Jadi semua sumber utamanya adalah Allah. Ibaratnya kita ya, lampu poekan. Saya mau bisa nempo Mas Yanto. Tapi ketika dinyalain kelihatan. Jadi sebenarnya saya nggak lihat Mas Yanto apa nggak lihat cahaya. Ngelihat cahaya sebenarnya. Cahaya Nabi Muhammad itu. Karena Allah nyiptakan dari tina eta. Tina Nur Muhammad. Semua. Sumber utamanya Allah. Allah ciptakan nur sebelum Allah menciptakan apapun. Itulah kenapa disebut semua bayi terlahir dalam keadaan suci. Dia bawa nur kanjeng Nabi. Yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Konghucu, dan lain-lain itu bapaknya. Kebenarannya bapaknya Yahudi, nenek itu jadi Yahudi. La basharun fil khalqi wal khuluq. Tidak ada yang lebih sempurna dari kanjeng Nabi dalam bentuk fisiknya maupun akhlaknya. Jadi akur jeung kanjeng Nabi. Wasyan dan kelakuannya, perjalanannya. Wa ma adraku dan tidak pernah bisa disimpulkan oleh orang yang mensifati. Jadi segini nih udah pol lah. Udah pol kita mensifati kanjeng Nabi dengan sifat yang paling bagus, itu udah pol. Nyatanya itu lebih dari itu. Bahasa gampangnya mah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu yang sudah dideskripsikan oleh para sahabat. Nabi itu begini. Itu yang bisa disampaikan oleh sejauh akal dia menangkap. Kenyataannya lebih dari itu. Innama masalu sifatika linnas kama musilan nujum alma. Ya kata ulama ada yang membahasakan bahwa sifat kanjeng Nabi itu dibandingkan dengan sifat manusia seperti bintang dengan air. Bintang itu selalu di atas, tapi air selalu di bawah. Air ngikut kemana yang paling bawah. Jadi jauh biasa gitu. Sangat jauh. Tidak ada yang sama. Segi apapun, itu yang paling sempurna. Warabbuka adra bil haqiqati la saniyah. Dan Allah lebih tahu hakikat kanjeng Nabi zahir batinnya, tidak ada yang nomor duanya. Jadi tidak ada yang bisa membandingi kehebatan dan keistimewaan kesempurnaan kanjeng Nabi
baik dari segi fisiknya maupun kelakuannya, akhlaknya. Dan itu harus dijadikan keyakinan di dalam hati karena bagian daripada keimanan. Orang yang tidak mengimani itu tidak sempurna keimanannya.